Pernah kepikiran nggak sih soal makna yang lebih dalam di balik semua konflik yang terjadi di dunia ini? Gimana kalau setiap perang, setiap perselisihan politik, bahkan ya setiap pertengkaran pribadi kita, itu semua cuma cerminan dari sebuah pertempuran spiritual yang skalanya jauh, jauh lebih besar. Nah, pembahasan kali ini bakal ngajak kita melihat sejarah dan konflik dari sudut pandang yang sama sekali baru, yang mungkin bakal menantang semua yang kita pikir kita tahu selama ini. Sumber kita hari ini langsung membuka dengan pertanyaan yang, wah, provokatif banget. Jika sejarah adalah panggung perangnya para dewa, untuk siapa sebenarnya kita berjuang? Pertanyaan ini seolah-olah maksa kita buat berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri. Iya juga ya, semua kesetiaan dan motivasi kita selama ini, itu buat siapa? Nah, inilah inti dari penjelajahan kita hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari premis besarnya dulu, terus kita coba intip siapa para dalang tak terlihat di balik layar dan di mana sebenarnya medan perang itu terjadi. Dari situ, kita akan temukan apa misi baru kita sebagai manusia, dan terakhir, kita lihat seperti apa sih ujian kelulusan finalnya. Kita masuk ke bagian pertama, premis Akbar. Jadi, menurut perspektif ilmu kebenaran, ini kerangka spiritual yang jadi acuan kita, sejarah manusia itu bukanlah rentetan kejadian acak. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, sejarah itu ibarat panggung yang udah diatur sedemikian rupa untuk perang antara makhluk-makhluk dengan tingkatan yang lebih tinggi dari kita. Nah, yang penting buat kita pahami, ini tuh bukan cuma kiasan atau metafora loh. Ini menandakan adanya pergeseran besar dalam tatanan kosmik. Bisa dibilang proyek penciptaan manusia itu udah dianggap selesai. Artinya apa? Aturan mainnya udah berubah, dan tujuan keberadaan kita di sini pun ikut berubah. Oke, panggungnya udah siap. Sekarang, mari kita kenalan sama para pemain di drama kosmik ini. Siapa aja sih yang sebenarnya narik-narik benang di balik layar? Dan apa hadiah yang sebenarnya mereka perebutkan? Bagian ini bakal ngebongkar mekanisme tak terlihat yang membentuk dunia kita. Ini dia nih para pemain utamanya. Di puncak hierarki ada yang disebut Empat Nur Muhammad. Ini entitas spiritual utama. Di bawah mereka ada yang disebut malaikat dalam tanda kutip dan juga siluman yang terus-terusan bersaing buat dapetin pengaruh. Terus ada jutaan arwah yang masih nyangkut di alam dunia. Lalu, di mana posisi kita? Nah, manusia yang hidup ini seringkali cuma jadi bidak catur dalam permainan mereka. Jadi semacam avatar yang mereka pakai buat melancarkan agenda mereka di dunia fisik. Jadi, apa sih yang direbutin sama kekuatan-kekuatan gaib ini? Semuanya mengerucut ke 3K. Kekuasaan buat mendominasi, kesaktian buat memanipulasi, dan kekayaan buat ngumpulin sumber daya. Coba bayangin deh perang-perang di dunia kita, perebutan wilayah, sumber daya. Nah, 3K inilah bahan bakar utama dari semua konflik itu. Disinilah kita mulai melihat dua sisi dari setiap konflik. Di permukaan, di dunia fisik, kelihatannya ini soal rebutan 3K, dipicu dana masa lalu, ideologi yang keliru. Tapi, di balik tirai, ada tujuan yang jauh lebih dalam. Setiap konflik itu pada dasarnya adalah ujian ilahi, semacam kiamat pribadi yang dirancang untuk membersihkan jiwa kita. Sebuah kesempatan bagi roh sejati kita untuk bangkit dan menang melawan ego. Ini pertanyaan yang penting banget. Kalau kita ini cuma bidak yang digerakin sama begitu banyak kekuatan, lantas siapa dong musuh kita yang sebenarnya? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Dan disinilah fokusnya bergeser total. Pertempuran kosmik yang tadi kita omongin, ternyata medan perang utamanya bukan di luar sana. Medan perang yang sesungguhnya ada di dalam diri kita masing-masing. Sumber kita ini nunjuk musuh sejati kita dengan sangat jelas. Bukan bangsa lain, bukan ideologi lawan, tapi nafsu kita sendiri, alias ego. Ya, itulah dorongan internal kita untuk merasa penting, merasa paling benar, dan selalu mencari-cari pujian dari orang lain. Inilah musuh yang harus kita taklukkan. Jadi coba lihat hidup kita. Setiap tantangan, baik itu susah maupun senang, itu bukan kejadian acak. Itu semua adalah ujian yang dirancang khusus untuk memperkuat esensi ilahi kita yang disebut fitrah, supaya dia bisa bangkit dan ngambil alih kendali dari ego. Nah, saat kita paham ini, semuanya jadi berubah. Misi kita sebagai manusia jadi terdefinisi ulang. Di era kosmik yang baru ini, tujuan kita bukan lagi menaklukkan musuh di luar sana, tapi untuk mencapai penguasaan penuh atas diri kita sendiri. Slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri, ada manusia mengehendaki. Ini kondisi standar kita yang dikuasai ego, yang ngelihat 3K itu sebagai tujuan hidup. Inilah kondisi di mana kita jadi boneka. Nah, di sebelah kanan ada manusia dikehendaki. Ini kondisi idealnya di mana fitrah atau roh batin kita yang pegang kendali. Di sini, 3K itu cuma alat bukan tujuan. Inilah kondisi seorang khalifah, pemimpin sejati atas dirinya sendiri. Jadi, misi kita udah jelas banget kan? Tugas kita ya ini, melakukan transformasi fundamental.
berubah dari yang tadinya cuma boneka menjadi pemimpin atas takdir spiritual kita sendiri. Oke, misinya jelas. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Apa aja alat yang kita punya? Dan gimana kita tahu kalau kita lulus? Nah, bagian terakhir ini akan membahas langkah-langkah praktisnya. Ini dia langkah-langkah praktisnya. Pertama, tindakan kita harus didasari oleh 8 fondasi untuk perbuatan yang bermanfaat. Kedua, kita harus punya 3 pilar mental. Sadar akan permainan ini, tabah dalam menghadapi ujiannya, dan sabar dalam menjalani prosesnya. Dan yang paling krusial, semua ini harus dilandasi niat yang murni, melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah. Tapi kabar baiknya adalah kita nggak berjuang sendirian. Sumber kita ngejelasin kalau fitrah kita, roh ilahi kita itu ibarat bayi prematur, terlalu lemah buat ngelawan nafsu yang udah dewasa sendirian. Nah, bantuannya datang dalam bentuk bimbingan batin langsung dari utusan malaikat atau malaikat mukarrabin. Dan ingat, di era baru ini, yang penting itu bukan seberapa banyak pengikut, tapi kualitas dari setiap jiwa yang berhasil. Jadi, gimana kelulusan akhir ini diukur? Ternyata, ini sama sekali bukan soal pencapaian duniawi atau seberapa banyak amal kita di mata orang lain. Satu-satunya ukuran adalah ikhlas absolut, kemurnian total dari niat kita. Apakah setiap tindakan kita benar-benar didorong oleh fitrah atau masih dicampuri bisikan nafsu? Dan ini dia nilai kelulusannya, angka yang sangat spesifik dan nggak bisa ditawar, 75%. Roh Anda harus punya kendali minimal 75% atas niat Anda. Kalau kurang dari itu, semua amal ibadah kita, menurut pandangan ini, nilainya jadi 0. Standarnya tinggi banget ya. Lalu, apa hadiahnya buat yang berhasil lulus ujian ini? Ini lebih dari sekedar surga yang biasa kita bayangkan. Tujuannya adalah untuk menjadi pemimpin sejati di alam semesta. Makhluk yang udah mencapai penguasaan diri penuh dan akhirnya bebas dari siklus utang karma yang gak ada habisnya. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan. Setelah mendengar semua ini, coba deh lihat lagi hidup Anda. Stres di pekerjaan, masalah keluarga, atau tantangan pribadi lainnya. Apakah itu semua cuma gangguan yang gak berarti? Atau jangan-jangan itu semua adalah arena latihan, kesempatan emas yang dirancang khusus untuk ujian kelulusan spiritual terbesar Anda? Cara kita memandangnya ada di tangan kita sendiri.